Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Fauzi Siombing dengan NIM 2525156. Saya dari kelas 2E PTIK. Di sini saya akan mengimplementasikan hasil proyek saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Ibu Yulifda Elin Yuspita MKOM. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan salah satu struktur data yaitu queue yang berarti antrian, di mana queue ini adalah struktur data yang menggunakan operasi FIFO yaitu first in dan first out, yang dimana data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang akan pertama kali keluar juga. Dimana di sini saya akan mencoba studi kasus yaitu tentang sistem parkir dengan berbasis linked list, yang dimana linked list ini adalah penyimpanan dinamis, yang dimana dia penyimpanannya dapat berubah-ubah sebagaimana dengan jalannya sebuah program tersebut. Baiklah, di sini saya akan memulaikan project saya. Baiklah, di sini saya akan memulai mengkali kita menggunakan memasuk atau menginputkan data, kita membutuhkan include. Baiklah, di sini kita telah menginputkan include, yang dimana setiap baris include yang saya buat ini dia berbeda cara kegunaannya. Yang pertama itu adalah include iostream, yang dimana kegunaannya ini adalah untuk mengakses input dan outputnya data ke layar program, yang dimana dia itu mencakup fungsi con, sin, dan end. Kemudian include csstring, yang dimana ini adalah untuk memanajemenkan data yang berbentuk char array, yang dimana dia itu berbentuk karakter, karena di project saya kali ini saya akan menggunakan beberapa karakter. Yang ketiga itu ada include cstdio, yang dimana kegunaannya itu ialah untuk menggabungkan waktu, yang dimana karena kita di project ini akan menggunakan jam, detik, dan menit, dia akan digabungkan dengan format tertentu. Yang keempat ini ada include ctime, yang dimana kegunaannya ini adalah untuk mengakses waktu di project kita nanti. Baiklah, setelah kita memasukkan setelah kita menginputkan include, selanjutnya kita itu menginputkan data seperti using namespace std, yang dimana kegunaannya ini adalah untuk agar kita ditulis yang dimana kegunaan using namespace std ini dituliskan di atas, yaitu kegunaannya agar kita tidak mengulang-ulang kalimat std di setiap kata con, sin, dan end. Baiklah, setelah kita memasukkan std, using name std nya, kemudian kita memasukkan jumlah kapasitas slot parkir yang akan kita buat di project itu dengan di sini kita menggunakan kode define, yang mana define ini adalah agar program komputer tidak salah memasukkan maksimal kapasitas parkir yang kita miliki. Baiklah, setelah kita memasukkan jumlah slot parkir yang kita inginkan, di sini kita bisa mengubah jumlah slot parkir yang tersedia. Misalnya kita ingin 6, 7, atau 8. Di sini saya menggunakan 5 saja. Baik, setelah itu kita memasukkan struktur data kendaraannya. Sini kita bukakan pengetawa agar datanya itu tersambung, agar komputer atau C++ dapat mengetahui bahwa data yang kita input ini bersambung atau ada berkaitannya.
ini kita jangan lupa memberikan titik komanya, karena di setiap di data yang di kurung kerawakan itu kita memasukkan titik komanya. Baiklah, di sini kita masukkan start, itu karakter platnya itu ada 15 karakter, dan di karakter masuknya ada 10. Di sinilah inilah kegunaan tadi include CS stream, inilah salah satu kegunaannya. Baiklah, data kendaraannya selesai, masuk kita ke note untuk linked listnya. Ditulis seperti kita berubah-ubah sejalannya program yang kita buat. Baiklah, setelah kita selesai menginputkan struktur queue-nya, di sini kita akan menginisialisasikannya. Baiklah, kita mulai dengan baik, pertama itu kita tulis adalah void Baiklah, di sini kita telah membuat inisialisasi queue-nya, yang dimana di sini ada void init queue and queue buka kurung perawa. Nah, di sini guna void ini adalah untuk membuat fungsi queue-nya atau menganalisakan queue-nya. Nah, di sini dibuat v init queue and queue. Nah, di sini adalah queue alias queue, di mana queue di bawah ini itu setiap perubahan di sini akan langsung memasukkan ke queue aslinya. Di sini queue front sama dengan 0. Maksudnya ialah queue-nya di antrian front yang paling depan itu adalah 0 karena datanya masih kosong, dan yang kedua ini queue rear yang dimana data paling belakang. Di sini sama, dia hasilnya masih 0 karena datanya belum ada kita inputkan. Kemudian ini adalah queue jumlah, yaitu sama dengan 0. Artinya jumlah queue itu masih kosong karena kita belum menginputkan data ke dalam queue-nya. Yang keempat ini, di sini ada queue kapasitas sama dengan kapasitas, yang dimana di sini menyimpan nilai kapasitas yang diberikan kepada queue. Baiklah, setelah kita membuat inisialisasi queue, di sini kita membuat ball and queue kosong. Di sini kita buat baiklah, di sini kita menggunakan fungsi ball, yaitu mengembalikan true atau false. Di sini adalah queue kosong, queue dan queue, yang dimana tadi sudah dijelaskan artinya. Kemudian return queue front sama dengan 0. Maka di sini penjelasannya ialah return queue front sama dengan 0 ini artinya jika front atau barisan paling depan kosong, maka dia akan mengembalikan tadi fungsi ball ini, dia akan mengembalikan fungsinya yaitu
true, dan jika dia masih ada, dia itu bolehnya akan mengembalikan fungsi yaitu false. Baiklah, setelah kita melakukan fungsi bol kosong ya, sekarang kini kita akan melakukan bol kui penuh, yaitu seperti ini. Baik, di sini kita sudah menemukan itu bol Q penuh, Q and Q. Di sini bol itu seperti tadi, yaitu mengembalikan fungsi true atau false, dan Q and Q ini adalah alias, yaitu jika kita masukkan Q itu, maka setiap perubahan akan masuk ke Q yang asli. Di sini if itu adalah kode jika Q kapasitasnya itu lebih lebih kecil dari 0, maka itu bol ini akan mengembalikan fungsi false, yaitu hasil false. Dan ini dia itu return, dia itu membandingkan Q antara jumlahnya dan Q kapasitasnya. Jika masih belum penuh, maka bisa ditambah lagi, dan jika kapasitasnya belum penuh maka Q masih bisa menambah, dan jika Q kapasitas sudah penuh maka tidak bisa ditambahkan lagi. Baiklah, setelah kita memasukkan fungsi bol Q penuh, kemudian kita memasukkan fungsi NQ, yang dimana NQ ini adalah salah satu fungsi dari Q, yang dimana kita tulis di sini. Setelah kita mengetiknya, saya akan menjelaskan, yaitu di sini kita memasukkan fungsi NQ dari data beberapa fungsi Q. NQ ini adalah untuk mengalokasikan not baru, atau dia membuat data yang baru dan disambung dari belakang. Bol NQ ini ialah untuk mengembalikan data NQ apakah dia bisa ditambah atau tidak. Dia mengembalikan seperti nilai di atas juga, true atau false. Q and Q ini maksudnya adalah dari data Q ini akan disimpan data kendaraan. If kita juga menggunakan di sini fungsi if, yaitu jika Q penuh, datanya sudah penuh, sudah maksimal, maka bol akan mengembalikan data yang berisi false atau gagal karena Q sudah penuh. Baiklah, di sini setelah kita memasukkan alokasi not barunya, kita memasukkan alokasi memori yang dinamis. Baik, agar penyimpanannya itu rapi. Di sini kita telah selesai mengetiknya. Ini adalah fungsi agar penyimpanan head atau dinamis, yaitu not baru sama dengan unit, yaitu kita memasukkan not baru sama dengan unit atau not baru, new not atau not baru sama dengan data baru adalah data, yaitu yang berisikan K.
data yang baru next sama dengan 0. Nah, jadi di sini data yang baru kita isikan itu adalah yang pertama, yang dianya itu belum terhubung kepada elemen apapun. Nah, di sini kita menggunakan if jika Q kosong, Q front sama dengan baru, rear sama dengan baru. Nah, data yang paling depan dan belakang ini menjadi satu, yaitu data yang baru kita masukkan tadi dia menjadi yang paling depan dan paling belakang. Else jika dia sudah bersih, kemudian rear-nya itu next kemudian dia diisikan kembali, rear-nya itu pindah ke data yang baru kita isi. Nah, duna Q rear next sama dengan baru. Kemudian Q rear sama dengan baru itu adalah rear-nya dipindahkan ke yang baru. Q jumlah plus plus return true. Nah, di sini Q jumlah plus plus yaitu dia setiap kita memasukkan jumlah baru, dia akan menambahkan satu dan bol akan membalikan data yang bersih true. Setelah kita memasukkan fungsi enqueue, sekarang kita masukkan yaitu denqueue, yang dimana dia ini menampilkan dan menghapus data paling depan. Kita mengetik seperti baik. Di sini kita sudah memasukkan yaitu fungsi Q yaitu DQ, ambil not paling depan dan dialokasikan delete. Bol DQ, Q and Q, kendaraan dan hasil, titik koma, buka kurung kawah. Yang sini bol sudah kita jelaskan tadi, DQ ini adalah dia menampilkan not yang paling depan. Itu yang pertama kali. Dan di sini fungsinya juga DQ and Q ini adalah alias, di mana Q ini dia mengaliaskan Q, yang dimana jika diubah datanya akan langsung ke Q asli. Di sini kita juga menggunakan fungsi if, yaitu if jika Q kosong, Q, maka hasilnya false, yang dimana jika kita mengambil data dari data kosong, seperti kita mengambil air dari tong kosong, yang hasilnya tentu nihil atau gagal, itu false. Kemudian di sini adalah not tempat sama dengan Q front, yang dimana not tempat ini adalah tampilan yang akan ditampilkan di layar, yaitu Q front atau yang paling depan. Hasil dari tampilan itu adalah data yang paling depan. Q front sama dengan Q front next. Nah, jadi setelah kita datanya ditampilkan dan di delete, maka otomatis data paling depan akan berpindah atau next ke selanjutnya if. Dan di sini jika Q front-nya sama dengan 0, Q sama dengan 0. Nah, jika tidak ada lagi yang bisa ditampilkan, maka akan menampilkan 0. Begitu juga dengan rear-nya atau yang paling belakang. Kemudian delete tempat, di sini setelah tempat di delete itu dia masih kita mendelete langsung di sini. Kalau sampai sini saja dia itu tidak menghapus, dia memang menampilkan dan delete tapi masih ada datanya di memori. Makanya kita buat delete tempat, yaitu di sini dia akan terhapus agar tidak merusak program. Dan sini Q jumlah sama dengan min, yang dimana ini gunanya untuk mengeluarkan data satu jumlah satu dan dikurang satu. Jika benar maka bol yang tadi di sini, data di atas ini akan menghasilkan true. Baiklah, setelah kita menginputkan fungsi Q, kemudian kita di sini memasukkan fungsi waktu atau waktu pemanggilan seperti
Baiklah, di sini setelah kita menuliskan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang get waktu ini. Void get waktu ialah untuk menampilkan atau mendefinisikan get waktu. Chat buffer ini adalah gunanya untuk teksnya berbentuk buffer agar lebih mudah dipahami. Temp ini dia adalah kode untuk menyimpan data atau mengambil data dari komputer. Sementara temp info ini dan local temp 8t adalah temp info. Local temp adalah gunanya untuk mengambil data waktu sekarang dari komputer, dan kemudian dia dimasukkan ke temp info agar mudah dipahami. Kemudian sprint buffer adalah untuk memecah angka tersebut agar mudah dipahami. Yang di sini persen ini gunanya ialah untuk membuat bilangan bulat, dan 2 adalah minimal angka yang dibuat itu dua angka. Kemudian jika angkanya 1 ditambahkan 0 di depannya. Temp info ini ya, temp info maksudnya di sini temp info ini dia terpecah banyak sekali menyimpan info. Contohnya temp info hort, temp info min, dan temp info sec. Baiklah, setelah kita menginputkan untuk waktu, sekarang kita menginputkan untuk menampilkan QI-nya. Dimana kita membuat tulisan codingan seperti Baiklah, di sini saya telah selesai menuliskan untuk codingan tampilkan isi Q-nya. Di sini void tampil itu ialah void untuk menampilkan tampilan Q. Q and Q itu alias, dan const-nya itu judul. Con di sini ialah untuk mengecek jumlah. Jika jumlah kapasitasnya 0, maka tidak ada yang dapat ditampilkan, dan jika Q kosong Q, maka retron tidak akan ada yang ditampilkan. Jika ada, maka dia akan membuat not, yaitu bantu untuk menampilkan frontnya atau data yang paling depan. Inti ini di sini untuk mengarahkan ke not bantu ini untuk mengarahkan ke front berikutnya, dan inti ini diibaratkan satu dari nomor 1 maksudnya. Dan not bantu ini akan berulang terus sampai dia menemukan hasil 0 atau sudah kosong. Dia akan menampilkan sampai nilainya kosong. Dan con ini dia akan menampilkan plat, data plat, data masuk, waktu masuk. Kemudian i ini akan berulang-ulang terus. Ini gunanya untuk agar i berulang-ulang terus. Di sini fungsi utamanya itu dia hanya membaca dan menampilkan, tidak untuk menghapus atau mendelete data. Baiklah, setelah kita menginputkan tampilan isi QI, telusuri link class dari front, selanjutnya kita akan membuat proses input dari proses atau codingan dari proses kendaraan yang baru datang. Kira-kira seperti ini.
Baiklah, setelah kita menginputkan codingannya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu void ini adalah untuk menampilkan atau membuat fungsi. Di sini dia itu void berfungsi untuk memasukkan fungsi kendaraan. Di sini ada dua variabel, yaitu queue parkir dan queue tunggu. Kendaraan K ini maksudnya yang dimasukkan itu adalah data kendaraan yang diminimaliskan menjadi K. Di sini kon itu gunanya seperti yang kita tahu, kon itu ialah untuk menampilkan data di layar, yaitu masukkan plat nomor. Jadi dalam project itu kita diminta untuk memasukkan plat nomornya. Nah, sini nih maksud di sini tadi adalah data, di sini adalah maksudnya data plat. Di sini ini berfungsi untuk menyimpan data plat nomor tersebut. Kemudian di sini get waktu ini ialah memanggil fungsi get waktu untuk masukkan data waktunya. Nah, kita juga menggunakan fungsi if di sini jika parkiran tidak kosong, maka di sini kita memanggil fungsi enqueue, yaitu menambahkan. Konnya yang ditampilkan di layar ialah kendaraan langsung dimasukkan ke slot parkir dan selesai. Di sini else, tetapi jika penuh, kita juga memanggil fungsi enqueue, yaitu tunggu. Di sini kita masukkan data untuk tunggu, yang dimana antrian tunggu selalu dinamis, yaitu selalu bisa menampung. Karena kita tadi memakai sistem linked list, yaitu dinamis. Maka yang akan tampil di layar ialah parkir kendaraan penuh. Kemudian data plat itu dimasukkan ke antrian tunggu, lalu selesai. Nah, inilah penjelasan singkat tentang proses kendaraan yang baru datang. Baiklah, setelah kita memasukkan proses kendaraan baru datang, kemudian kita juga harus memasukkan itu tentang proses kendaraan keluar, yang dimana ya ditulis kurang lebih seperti ini. Baiklah, setelah kita menginputkan datanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu tentang proses kendaraan keluar, yang dimana void ini seperti kode yang di atas yang sudah saya jelaskan, dia itu untuk menampilkan kendaraan yang keluar. Di sini dia mempunyai dua fungsi queue, yaitu parkir dan tunggu. Kendaraan keluar di sini ialah variabel untuk membuat variabel keluar yang menyimpan data kendaraan. If deq ini parkir keluar, yaitu jika kita menggunakan fungsi deq, jika parkir dan keluar menampilkan tidak ada kendaraan di area parkir N dan return, berarti jika tidak ada kendaraan di area parkir maka tidak ada kendaraan yang akan bisa dikeluarkan. Maka komputer atau layar kita akan menampilkan tidak ada kendaraan di area parkir N return. Nah, di sini project langsung dihentikan. Kemudian yaitu kon, kendaraan keluar plat, masuk waktu keluar di area parkir dan N. Di sini ialah kegunaannya untuk menampilkan informasi dari kendaraan yang baru saja keluar jika ada kendaraan yang keluar. Dan di sini slot kosong otomatis kendaraan terdepan di antrian tunggu. Nah, sini kendaraan berikutnya, yaitu fungsinya ialah menyimpan variabel berikutnya dari data kendaraan. Di sini kita menggunakan if lagi, yaitu yang gunanya jika jika. Di sini kita juga menggunakan fungsi deq, yaitu menambahkan atau mengurangkan jika tunggu dan berikutnya. Berarti enqueue di sini ialah untuk mengeluarkan parkir dan berikutnya.
Maka di sini code yaitu di layar kita akan menampilkan kendaraan berikutnya dari berdasarkan data dari platnya. Kemudian dari antrian masuk mengisi slot kosong, N, lalu selesai. Baiklah, setelah kita melakukan fungsi atau proses kendaraan keluar, selanjutnya di sini kita akan membuat eh, membersihkan sisa not sebelum program selesai. Baik, di sini kita tulis seperti eh, input data atau kode untuk bersihkan not program sebelum program selesai, yaitu void bersihkan queue. Di sini ialah untuk seperti fungsi void sebelumnya, yaitu untuk mendefinisikan fungsi bersihkan queue. QNQ ini adalah alias atau kita biasa menyebutnya queue di sini sebagai reference dari queue yang asli. Uh, Kendaraan dummy ini ialah mendefinisikan dummy sebagai data dari kendaraan untuk sementara. Kemudian while queue dummy ini yaitu kegunaannya perulangan akan terus berjalan selama queue berhasil. Setiap kali queue dipanggil, maka node paling depan diambil, datanya disimpan ke dummy, dan node tersebut dihapus dari memori atau di delete. Kita membuat node untuk atau menginputkan bersihkan node ini, maka selanjutnya kita akan membuat menu utamanya.
Baik, setelah kita selesai menginputkan data codingannya, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi yang ada di menu utama. Yang pertama itu in. Di sini ia berguna untuk perulangan yang bersifat integer. Kemudian main ini berguna untuk ketika kita mengoperasikan pertama kali di sebuah program. Kemudian Q. Q ini di sini gunanya untuk berfungsi untuk menggabungkan menganalisasikan dua parameter, yaitu parkir dan tunggu. Di mana parkir ini gunanya untuk menyimpan data kendaraan yang sedang terparkir di dalam area parkir kita. Kemudian tunggu ini di sini parameter ini untuk menyimpan data kita, data yang kendaraan yang sedang menunggu untuk masuk ke dalam lokasi parkir atau area parkir. Kemudian init ini dia berguna untuk menginisialisasikan fungsi Q, yaitu parkir dan kapasitas parkir. Parkir di sini ialah data yang ada di parkir, dan kapasitas parkir ini ialah berapa jumlah kapasitas parkir yang bisa masuk ke dalam area. Kemudian init Q itu ialah sama tadi fungsinya, cuman di sini dia tunggu. Di sini fungsi tunggu ini ialah data untuk tunggu ini sama dengan 0 atau antrean tunggu tidak terbatas, karena dia memakai sistem linked list, yaitu berbentuk dinamis yang dia tidak akan penuh sampai memori kita habis. Baiklah, setelah itu fungsi in pilihan, yang dimana ini berfungsi untuk menginputkan atau menambahkan definisi, yaitu pilihan. Do ini berfungsi untuk program itu akan menjalankan isi blok itu minimal satu kali dan akan melakukan perulangan sampai pengguna itu sampai program itu keluar atau pengguna itu memilih untuk keluar. Kemudian ini gunanya untuk menampilkan daftar di menu, dan n ini dia berfungsi untuk lanjut ke program berikutnya. Kemudian kon 1 ini maksudnya menampilkan nomor 1, yaitu pilihan 1 kendaraan masuk, begitu seterusnya sampai pilihan menu. Kemudian if chain pilihan dan break ini ialah jika pengguna itu tidak memasukkan pilihan berupa nomor atau angka 0 sampai 1, misalnya dia memilih menu huruf A atau B, di sini program akan otomatis mengulang kembali menu yang ada di pilihan dan pilihan tersebut akan break, yaitu diberhentikan. Kemudian switch pilihan ini ialah untuk mengambil tindakan dari apa yang diinginkan pengguna. Kemudian case 1 ini kendaraan masuk, parkir, tunggu, dan break. Nah, jika pengguna itu mengetik pilihan 1, maka kendaraan otomatis masuk dan parkir, atau dia ke tunggu apabila area parkir kita sudah penuh. Kemudian break, berhenti di situ dan kembali ke menu pilihan menu tadi. Dan yang kedua, case 2, kendaraan keluar. Jika pengguna itu memilih untuk memencet pilihan 2, yaitu kendaraan keluar, maka dia juga ada dua opsi di sini. Dia ingin mengeluarkan, maka yang kendaraan yang berada di parkir itu akan otomatis keluar dari yang paling pertama, karena ini bersifat FIFO, first in dan first out. Kemudian otomatis kendaraan yang pertama kali menunggu akan menggantikan posisi kendaraan yang baru saja keluar. Kemudian jika pengguna itu meminta untuk pilihan ketiga, yaitu lihat area parkir, maka QW itu akan menampilkan area parkir, kemudian berhenti juga. Kemudian yang keempat itu, case 4 itu ialah jika pengguna itu memilih untuk menu yang keempat, lihat antrian tunggu, maka QW akan menampilkan antrian tunggu jika semua kendaraan yang ada di antrian tunggu, kemudian dia akan berhenti lagi. Itulah guna break di sini. Dan yang ini adalah case 0, yang dimana jika pengguna itu memilih untuk pilihan menu 0, yaitu maka program akan otomatis selesai. Dan default code ini ialah pilihan tidak valid, misalnya apabila pengguna itu memasukkan bukan dari angka 0 sampai 4, maka program akan menampilkan yaitu pilihan tidak valid, kemudian selesai. While pilihan 0 di sini selama pilihan bukan 0, maka menu akan terus ditampilkan. Jika pilihan 0, program keluar dari menu. Kemudian di sini bersihkan seluruh node yang masih dialokasikan secara dinamis. Bersihkan parkir dan bersihkan queue tunggu, return 0. Nah, di sini sebelum proses itu selesai atau keluar dari program, karena kita menggunakan linked list yang bersifat dinamis, maka kita di sini juga menghapusnya secara menghapus semua node parkir ini karena queue kita dibuat menggunakan linked list yang secara dinamis, setiap node disimpan di dalam memori menggunakan new. Sebelum program selesai itu, semua program dalam node pada queue parkir dihapus juga, begitu juga di node tunggu. Kemudian return 0 ini ialah dia mengakhiri program. Nah, ini adalah input.
Baiklah, di sini kita akan menjalankan hasil dari input codingan kita tadi, yaitu dari codingan kita tadi kita akan menghasilkan output yang seperti ini jika codingan kita benar. Di sini kita memiliki 5 pilihan menu. Yang pertama itu ada pilihan menu kendaraan masuk, yang kedua ada kendaraan keluar, pilihan menu yang ketiga ada lihat area parkir, yang keempat lihat antrian tunggu, dan yang kelima itu ada pilihan menu 0 yaitu keluar program. Baik, di sini kita akan masukkan ke pilihan menu 1 yaitu kendaraan masuk. Nah, di sini program akan langsung meminta kita memasukkan plat nomor, yang dimana di sini kita akan masukkan plat nomor B2001L. Kemudian kita enter. Di sini program akan langsung memasukkan kendaraan B2001 dengan plat nomor B2001L langsung masuk ke slot parkir. Kemudian kita masukkan lagi kendaraannya, itu kita pilih satu, kita buat plat nomornya B2002L saja. Nah, di sini parkir juga masih langsung memasukkan kendaraan yang berplat nomor B2002L langsung masuk ke slot parkir yang tersedia. Kemudian di sini kita masukkan lagi pilihan menu 1 yaitu memasukkan kendaraan, dan di sini komputer atau project kita itu langsung meminta kita masukkan lagi karena area yang diparkir masih slot yang ada di area parkir masih tersedia. Kemudian kita masukkan lagi plat nomornya B2003L dan enter. Di sini project masih menampilkan kendaraan bakal langsung masuk ke slot parkir, berarti slot parkir masih tersedia. Kemudian kita masukkan lagi pilihan yang pertama. Nah, di sini project masih meminta masukkan plat nomornya B2004L. Dan kita pilih lagi, kita pilih sampai kapasitas di area parkir penuh. Di sini di codingan yang kita buat tadi kita membuat kapasitasnya itu di area parkir itu ada 5 slot kapasitas parkir. Di sini kita sudah memasukkan 5 kendaraan dengan plat nomor yang berbeda-beda. Kemudian kita coba untuk memasukkannya lagi. Nah, di sini program menunjukkan area parkir penuh kendaraan B3001L dimasukkan ke antrian tunggu. Inilah yang dimaksud dengan linked queue yang berbasis linked list yang dinamis. Di sini area parkir tungguan ini tidak memiliki batas kendaraan yang bisa menunggu, melainkan dia di sini sampai memori kita penuh. Dan kemudian coba kita di sini memasukkan pilihan menu yang nomor 2 itu kendaraan keluar. Kendaraan B2001 dia masuk tadi 0052 di jam 00:52 di detik 19 keluar dari area parkir. Nah, kemudian kendaraan B3001L dari antrian tunggu masuk mengisi slot kosong. Ini adalah contoh untuk hasil codingan yang telah kita jelaskan di awal tadi, yang dimana jika ada satu kendaraan yang keluar maka dia akan langsung diisi oleh kendaraan yang menunggu pertama kali, karena dia berbasis queue yaitu berbasis FIFO, first in dan first out. Nah, yang di sini tadi kendaraan yang dengan nomor plat B2001L itu adalah yang pertama kali masuk. Jadi dia juga yang akan pertama kali keluar. Kemudian di sini kita masukkan lagi kendaraannya dengan plat nomor B003L. Enter. Karena kapasitasnya cuma 5, maka kendaraan yang kita masukkan tadi akan langsung dimasukkan ke antrean tunggu. Kemudian kita coba untuk memilih pilihan menu yang nomor 3 yaitu lihat area parkir. Di sini sistem atau project kita akan menampilkan seluruh kendaraan yang ada di area parkir, yaitu di area parkir ada 5 kendaraan dengan plat nomor B002, B0023 sampai B3001L. Di sini kita dapat melihat bahwa sistem FIFO yaitu first in first out-nya masih berjalan dengan sangat lancar, yang dimana di sini setelah tadi
kendaraan nomor 1 yang keluar, maka dia langsung pindah ke kendaraan nomor 2 untuk pilihan atau untuk area parkiran pertama. Kemudian kita pilih pilihan menu yang nomor 4, yaitu kita melihat antrean tunggu. Nah, di sini karena kita tadi hanya masukkan satu kendaraan dengan plat nomor B003L, maka antrean tunggu hanya menampilkan satu saja kendaraan yang menunggu. Dan di sini juga tadi di codingan kita bilang kita membuat waktu masuk. Nah, di sini juga dia membuat kapan kendaraan itu masuk ke area parkir. Dan kemudian kita akan mencobakan pilihan menu yang terakhir, yaitu 0. Nah, di sini project langsung mengexitkan projectnya karena kita memilih pilihan 0, yaitu keluar program. Nah, di sini project menampilkan program selesai. Mungkin itu saja hasil dari implementasi, itu saja yang dapat saya demokan dari hasil implementasi saya, yaitu QE yang berbasis linked list dengan judul sistem parkir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, dan jika ada salah mohon dikoreksi lagi. Saya juga baru belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.